Akhir November 2004, saya masih ingat waktu itu, saya dengan tim UX Band dari Bandung, kami pelayanan ke pedalaman Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, di suatu kampung, saya lupa nama kampungnya, agak sulit, Kampung Dayak Benua. Lagi retreat, ini season sedang berjalan. Yang khotbah bukan saya, tapi pendeta Elisa Sutimin dari Jayapura. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya, kamu sekarang keluar, kuat sekali. Nah, saya rasa nggak enak karena didengar firman, kenapa disuruh keluar? Apalagi yang khotbah teman saya, seperti saya nggak menghargai. Kedua kali Roh Kudus berkata, kamu keluar. Akhirnya saya pergi, saya keluar dari ruangan itu, saya keluar. Tidak ada siapa-siapa, cuma ada berapa ekor anjing aja di halaman tempat itu. Saya tanya, Papa, saya disuruh keluar ini suruh apa? Tidak ada orang sama sekali, semua lagi di dalam ikut acara. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu lihat ke sebelah kiri. Nah, tadi sebelah kiri juga nggak ada orang. Ternyata dari sebelah kiri tempat retreat itu ada seorang lagi berjalan. Nah, rupanya dia terlambat, peserta yang terlambat. Waktu dia lagi berjalan, Roh Kudus bicara lagi sesuatu kepada saya tentang orang ini yang saya nggak kenal. Akhirnya saya tanya dia, ternyata dia dari kampung yang jauh dan dia terlambat datang. Akhirnya dia ikut, dia sudah daftar dulu. Nah, saya bilang dia nanti selesai season, saya perlu dengan kamu. Saudara, saya sampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan jamah hidupnya, namanya Tovan Langi. Nah, sejak hari itu saya kontak dengan dia. Berapa bulan kemudian setelah masa tugas pelayanan dia di pedalaman itu selesai, dia berkata kepada saya, Bapak boleh nggak saya ke Bapak ke Papua? Ayo, kenapa tidak? Nah, saudara, waktu itu Benyamin dengan Tovan belum ketemu. Waktu itu juga Benyamin masih di Jakarta, belum ke Papua. Tapi Tovan ke Papua duluan. Saya nggak tahu bagaimana jalan Tuhan, saya nggak pernah ingat. Ternyata mereka dua bisa sama-sama ketemu di Nabire dalam suatu pelayanan. Setelah dari Nabire, Tuhan bukakan kami pelayanan baru di Timika. Mereka dua terpilih untuk ikut ke Timika. Dari Timika belum setahun Tuhan bukakan di pelayanan Tembagapura. Gak tahu bagaimana pengaturan dari yayasan. Mereka berdua, Tovan dengan Benyamin, ikut juga ke Tembagapura. Nah, Tovan itu dia pelayanan majalah. Ada majalah namanya Timor dan dia jadi agen juga. Nah, rupanya Heni ini salah satu langganan majalah itu. Oke? Ceritanya itu luar biasa betul. Maka itu yang belum punya jodoh jangan takut. Asal nurut saja Tuhan akan ngatur semuanya ini. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Tiba-tiba Tovan itu bisa mengenalkan Heni ke Benyamin. Nggak pernah ketemu. Nah, dari bicara lewat telepon itu, Roh Kudus gerakkan mereka untuk mereka itu meyakini bahwa perjumpaan ini pasti dari Tuhan. Berapa bulan kalian telepon-teleponan tiap malam? Habis pulsa berapa itu? Tiap malam, saudara. Kalau nggak ini telepon, gantian Benyamin telepon. Pokoknya tunggu salah satu yang punya pulsa siapa, itu yang telepon. Itu nggak berapa bulan kalian telepon-teleponan itu? Hampir 1 tahun sudah. Nah, satu kali waktu saya ke Tembagapura, waktu itu Benyamin sudah bilang saya, Pak, saya sudah punya calon. Calon dari mana? Saya tanya begitu. Di Palopo. Kapan kamu ke Palopo? Kan saya nggak tahu juga karena saya tahu dia nggak pernah ke Palopo. Lewat telepon, saya bilang, nekat kamu belum ketemu bilang calon. Saudara, tapi saya doa, saya tuh sejahtera. Karena saya belum telepon Heni waktu itu. Suatu hari waktu saya harus ke Tembagapura, saya bilang, Ben, mana ini? Papa mau telepon dia. Begitu telepon, saudara, saya langsung bisa berkata, Hen, kamu tuh pasti gemuk ini, Hen. Dia tertawa dengan saya. Bagaimana papa saya tahu saya gemuk? Suaramu gede, Hen. Saudara, nah sejak itu saya juga sering telepon dengan dia. Ternyata dia ini calon pelawak betul. Betul nggak dari keluarga? Betul, tante-tante lihat ya, Hen itu. Wih, kalau tertawa kencengnya, kamu harus tertawa hari ini supaya kita semua dengar itu. Nah, saudara, bersamaan dengan itu, saya kembali kepada Tovan. Ini ceritanya betul-betul luar biasa. Mereka dua karena begitu sibuk mengurus anak-anak di Papua. Ya secara logika, bagaimana mereka bisa ketemu jodoh?
Bersamaan dengan itu, ternyata Tovan juga bisa diketemukan, dikenalkan oleh seseorang. Dan itu hamba Tuhan yang ada di Tondano. Akhir bulan Juni yang lalu, waktu Ben ketemu dengan Henny, saya ketemu dengan calonnya Tovan di Tondano. Akhir tahun ini mereka akan menikah. Bisa bayangkan? Dan Tovan itu pun belum pernah ketemu dengan calonnya. Lewat telepon lagi. Mereka dua itu. Dan waktu saya ketemu akhir Januari di Tondano, ketemu keluarga pihak perempuan semuanya, saya ceritakan semua keberadaannya. Mereka setuju. Dan itu sungguh luar biasa. Maka itu dengar ya, selesaikan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan keinginan kalian juga. Kalau kita sering baca dalam kitab Amsal, kitab Mazmur, Keluaran pasal 1, ternyata orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mereka mau taat dalam hidup itu, Tuhan akan sediakan yang terbaik buat mereka. Dan dua mereka yang kesaksian yang luar biasa. Di antara tim kami semuanya tentang Benyamin dan Tovan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Mereka yang taat kepada Tuhan. Maka itu kenapa tadi saya nyanyikan pujian itu dari semula. Anak-anak remaja, anak-anak muda, jangan kalian panik untuk bingung cari jodohmu siapa. Kalau kalian mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Katakan amin. Yang suami kan nggak bilang amin, sudah jalani terus. Karena kalau kita mau taat kepada Tuhan, sungguh Dia akan berikan yang terbaik buat kita semuanya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan ini. Henny dan Benyamin, menit-menit berikut status kalian akan berubah. Perubahan ini adalah perubahan yang paling drastis dalam hidup semua manusia. Saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita ada perubahan-perubahan yang terjadi. Anak SD ujian kelas 6 mau ke SMP ada perubahan. Dari SMP mau ke SMA ada perubahan lagi. SMA mau kuliah ada perubahan. Waktu sudah lulus S1 ada perubahan lagi. Banyak terjadi perubahan. Orang bekerja di satu tempat, dia naik kedudukannya, ada perubahan lagi. Perubahan yang paling drastis itu cuma satu. Ketika seorang pria menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri, itu perubahan yang paling drastis dalam hidup. Saya akan bacakan Mazmur 127 mulai ayat yang pertama. Satu-satunya hal yang Tuhan kita tidak pernah percaya kepada manusia. Saya kagum pada firman. Saya ulangi. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak pernah percaya kepada manusia cuma hal ini. Sambil tunggu Alkitabnya, Ben silakan buka, siapkan diri. Apa itu yang Tuhan tidak pernah percaya kepada manusia? Yang Alkitab sudah silakan catat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Yahweh yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kita hanya membaca ayat 1, saudara, kita nggak tahu ini rumah apa. Tapi ayat 3 berbunyi demikian. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu. Nah, karena di ayat 3 berbicara tentang anak-anak, maka kita percaya rumah yang disebut ayat 1 itu rumah tangga. Ini keluarga. Karena ada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu. Dengarkan saudara, Ben dan Henny, memang banyak orang kaget. Berani sekali kalian menikah. Tapi saya jamin, saya berani menjamin ini. Kenapa? Karena ini dari Tuhan. Dan banyak kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Di antaranya, kalau saudara masih ingat pendeta hebat dari Amerika, Mursi Lulu, sama. Dia menikah dengan seorang dia nggak pernah kenal. Tapi suatu hari pun tunjukkan, itu istrimu.
Dalam waktu yang singkat mereka menikah, dan sekarang mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Begitu pula Benny